Ada banyak kedai bakmi atau mie ayam yang legendaris di ibu kota, bahkan sudah eksis lebih dari setengah abad dengan kelezatannya yang masih konsisten. Lalu, bagaimana cara mereka mempertahankan rasa yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi agar tetap dibeli para pelanggan setia? Wah, ini nih Mangga Besar 8 akhirnya ketemu nih jauh-jauh ke Jakarta Barat buat nyari mie ayam. Bukan sembarang mie ayam, ini mie ayamnya udah lebih dari setengah abad. Berada di kawasan Mangga Besar 8, Taman Sari, Jakarta Barat, kedai mie sederhana yang populer dengan nama Bakmi Boy disebut sebagai salah satu pelopor mie ayam di Jakarta. Ya, ini tuh legend udah paling lama, sekitar tahun 60-an. Dari harga 5 perak. Dari harga 5 ya. perak sampai sekarang? Sampai sekarang dari 27. 27? Iya. Para pelanggan mengakui cita rasa bakmi perpaduan Oriental dan Jawa hingga kini masih tetap otentik alias tak berubah sama sekali walaupun sudah berumur lebih dari setengah abad. Mempertahankan ya, jadi terutama cita rasa ya. Cita rasa itu nggak pernah berubah dari dulu, cuma ya kalau buat daging itu ciri khasnya putih, nggak pakai kecap asin, kecap manis, iya. Karena ya dibikin biar gurih aja. Oh, gurih. Iya, gurih asin biasanya. Selain racikan minyak bawang dan ayam kampung muda yang menjadi kunci kelezatan rasa, bahan-bahan pilihan serta teknik adonan juga menjadi rahasia tekstur mie yang tebal dan besar, namun tetap lembut sesudah direbus. Sebagai juru masak Bakmi Boy selama lebih dari 15 tahun, Jeffrey sudah hafal betul teknik merebus mie yang tepat. Tergantung juga sih teksturnya, kadang agak keras juga ya ini. Kalau mie karet rata-rata berapa menit tuh? Sekitarnya 3 menitan kalau karet. 3 menit mie karet. Iya. Kalau yang kecil 2 menit. 2 menit. Iya. Apinya harus besar atau? Kalau masalah api ya harus besar sih biar lebih matang, lebih enak. Oke. Terus ciri-ciri mie karet kalau udah matang gimana? Oh, kalau udah matang, bakminya ngambang. Satu ciri khas mie ayam tentu juga dari topping sebagai pelengkap rasanya. Nah, di sini toppingnya tak hanya ayam kampung cincang saja, pelanggan juga bisa menambahkan aneka topping lain seperti ati ampela, telur muda, bakso, dan pangsit. Porsinya jumbo banget. Jarang-jarang loh kita beli mie ayam, nemuin yang toppingannya tuh nggak pelit kayak gini nih. Ada pangsit rebus, ada telur muda, ada ampela ati. Terus ini yang paling unik tuh jarang juga nih. Ada potongan ayamnya, itu nggak dibumbu coklat atau bumbu semur seperti biasa, tapi bumbunya putih. Rasanya sih asin gurih gitu. Mantep nih. Mie-nya sampai nggak kelihatan. Dari bakmi legend di Jakarta Barat, kami berpindah ke Jakarta Selatan. Katanya nih, ada kedai mie ayam legendaris yang tersohor dengan sebutan mie ayam selebritis. Nah, ini lokasinya nggak jauh dari Pasar Tebet Barat. Ini ada satu mie ayam yang terkenal legend banget. Umurnya hampir 50 tahun eksis ya. Kita mau coba nanti mie ayam ini tuh selegend apa dan senikmat apa sih? Selama hampir setengah abad eksis, mie ayam Pak Yunus di kawasan Tebet tak pernah pindah lokasi dan tidak pernah membuka cabang dimanapun. Mie ayam di warung ini ternyata merupakan racikan mie ayam Jawa asli resep turun-temurun dari Wonogiri, Jawa Tengah. Kalau bahasa Chinese itu kan ayamnya putih, ya putih keputih-putihan itu. Kalau itu kan kecoklatan, ayamnya kecoklatan. Dari sisi rasa? Dari sisi rasa mungkin saya juga belum pernah nyobain Cina. Cuman kata orang itu kan ada apanya rasa-rasa asin-asinnya gitu. Lebih ke asin. Lebih ke asin ya. Tapi kalau bakmi Jawa lebih agak kemanis-manisan. Rupanya julukan mie ayam selebritis justru didapat dari para pelanggannya karena sebagian dari pembeli setia mie ayam Pak Yunus adalah dari kalangan artis. Ada dua elemen utama yang membuat mie ayam Pak Yunus terasa beda dan istimewa, yaitu dari racikan kuah dan topping ayamnya.
Berarti kuncinya sebenarnya di mana tuh yang paling kuat? Di ayam sama? Di ayam sama kuah. Oh, oke. Kalau Iya. racikan yang di sini standar. Standar itu ya. Oke, kalau kuah bisa dibocorin sedikit apa aja sih Kak yang dibikin? Oh, sama aja tuh rempah-rempah dari lada, bawang putih, itu aja. Kaldu pakai. Kaldu pakai Pakai kaldu ya? sapi itu ya. Kaldu sapi ya. Ya. Oke, tapi kalau untuk toppingannya memang Bapak pakainya ayam. Iya. Ya. Ini Iya. dimasak apa namanya Mas? Itu digoreng sebetulnya, goreng biasa, bukan disemur. Oh, dengan kecap atau gula? Kecap, kecap Kecap aja ya, kecap manis. Cita rasanya makanya manis ya. Iya. Sedangkan untuk mie-nya, dari dulu sampai sekarang kedai mie ayam ini hanya menggunakan mie buatan sendiri yang diolah dari terigu protein tinggi dan telur ayam. Untuk menghasilkan cita rasa dan tekstur mie yang pas, Gino biasa menggunakan teknik durasi dan amati saat merebus mie-nya. Nah, Pak Gino, kalau menurut Bapak sebenarnya itu tuh bikin mie ayam tuh ada tekniknya nggak sih? Ada teknik khusus. Di bagian apa itu? Ya, termasuk ngerebusnya lah. Ya. Ngerebus apa nih? Ngerebus mie-nya. Oh, ngerebus mie. Kalau menurut Bapak apa tekniknya? Tekniknya ya harus nunggu dulu, sabar. Misalkan sampai kira-kira itu sekitar 10 detik, 15 detik. Itu udah ngambang, terus teksturnya udah kelihatan mengkilat, agak kelemes-lemesan itu berarti udah matang. Meski secara tampilan terlihat hampir sama dengan jenis bakmi ayam oriental, mie ayam Wonogiri tetap memiliki karakter yang sangat khas. Baik dari jenis mie, topping ayam, bumbu-bumbu, sampai teknik memasaknya. Mateng. Nah, ini dia. Nah, warnanya udah mulai kayak gini ya. Tinggal di iniin aja ya, Pak ya. Oke, nah coba Pak diangkat Pak mie-nya. Ya. Diginiin pakai sumpit coba Pak. Yang mana Bapak bilang mengkilat? Oh, ini udah mengkilat nih ya. Oke, ini tandanya udah pas matang ya. Oke. Nah, ngaduknya pun Bapak punya teknik. Iya, ada. Nah, gimana tuh Pak? Berapa kali adukan ini? Hitung, yang penting cepat. Juga. Oh, yang penting cepat. Selagi panas ya? Iya. Oke, tujuannya apa Pak? Selagi panas biar nyampur di minyaknya? Maksudnya bumbunya biar langsung masuk ke mie. Oke, jadi panas-panas biar langsung ngeresep ke mie-nya. Masing-masing kedai mie, baik mie ayam Cina maupun mie ayam Jawa, pastinya punya pelanggan setia masing-masing. Karakter dan keautentikan rasanya lah yang membuat para pelanggannya tetap setia selama bertahun-tahun. Bahkan di kedai mie ayam Pak Yunus, tak sedikit yang rela datang dari luar kota demi bisa tetap bernostalgia rasa. Udah langganan dari saya SMA. 2007 lah. Sekarang udah punya anak 3. Tetap. Menurut catatan sejarah, mie ayam Nusantara merupakan adaptasi dari bakmi Tiongkok yang sudah ada sejak 200 Masehi, disesuaikan dengan lidah dan budaya lokal. Mie sendiri masuk ke Indonesia, katanya sebenarnya mie itu udah dari zaman Majapahit, berarti kan ya abad-abad 14 ya. Jadi dulu dikenalnya mie itu memang bagian dari makanan selamatan untuk orang Jawa gitu. Jadi selalu harus ada namanya mie atau bakmi gitu. Dan sebenarnya istilah bakmi kalau kita tahu, kalau ada istilahnya bak itu kan dulunya pastinya mungkin ada non halal, jadi ada dari bakmi, ada bakpia. Dari sekian banyak sajian dan kreasi bakmi dan mie ayam, yang menjadi penentu utama rasa khasnya justru terletak pada racikan minyaknya. Sedangkan mie-nya bisa menggunakan jenis apa saja sesuai selera. Biasanya di Indonesia itu ada campuran yang namanya bawang putih, itu bisa dibuat minyak bawang atau minyak ayam, itu dari kulit ayam yang benar-benar bisa dibayangin kan gurihnya. Dan kadang-kadang juga dikasih kecap, itu kita bisa bilang yamin manis atau yamin asin. Dan kadang-kadang kalau kita suka jahe bisa juga dicampurin jahe, tapi bawang putih itu adalah elemen yang paling penting. Mie ayam di Indonesia kini semakin berkembang dengan berbagai kreasi dan variannya. Kalau kamu, tim bakmi Cina atau mie ayam Jawa?